Nah, tadi gelombang elektromagnetik ini ya, osilasi dari medan listrik dan medan magnet ini tentu saja bersifat sebagaimana gelombang pada umumnya, yaitu merambatkan energi. Nah, energi ini bisa ditransfer kepada objek apapun yang berada di dalam lintasan yang dilaluinya. Okay? Laju transfer energi, kita ingin tahu berapa sih energi yang bisa ditransfer. Ini kita sebut sebagai laju transfer energi. Ya. Gelombang elektromagnetik sesaat kita nyatakan sebagai umumnya dinyatakan sebagai Poynting vector, namanya S. Ya. Definisinya adalah 1/μ E cross B. Ya. Nah, besarnya adalah sebuah cross product ini tentu saja besarnya E, besarnya B dibagi μ0. Ya. Nah, tadi dari pembahasan sebelumnya kita dapatkan bahwa rasio antara E per B itu sama dengan C, ya. Maka E sama dengan C kali B, atau B sama dengan apa ini? E per C, ya. Maka misalnya ini saya ubah menjadi E per C, maka saya dapatkan E kuadrat per μ0 C. Atau kalau E nya yang saya ubah menjadi CB, maka saya dapatkan CB kuadrat per μ0. Nah, itu besarnya energi yang ditransfer pada saat tertentu, ya, pada saat B tertentu atau pada saat E tertentu. Oke. Nah, adapun untuk gelombang sinusoidal, ya, kita kan biasanya tidak tertarik pada saat tertentunya, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Yang kita lebih tertarik adalah pada satu siklus, misalnya satu gelombang atau 2 gelombang atau 3 gelombang, supaya kita bisa hitung, ya. Satu siklus, misalnya satu siklus gelombang, kita ingin rata-ratanya berapa. Oke. Ini energi yang dibawa oleh satu siklus gelombang ini dari sini sampai sini, ini berapa sih? Ya. Ini kan kadang membawa energi 0, kadang maksimum, kadang 0, kadang minimum, kadang 0, ya. Kita ingin rata-ratanya berapa dalam satu siklus, ya. Rata-rata kita sebut sebagai intensitas. Intensitas adalah S tadi Poynting vector rata-rata, ya, laju transfer energi rata-rata. Okay. Nah, ini kita bisa hitung sebagai sinusoidal. Kalau sin seperti ini kan susah untuk dirata-rata, okay, karena dia memiliki bagian yang positif dan memiliki bagian yang negatif. Maka lebih enak adalah dikuadratkan, jadi seperti ini, ya. Jadi misalnya kita dapatkan di matematika kan sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, ya. Maka kalau cos kuadrat X saja dan sekarang kita lihat gambarnya dulu, ya. Di mana ini saya gambar, ya. Kita hapus dulu, ya. Oke. Ini saya membuat grafik cos, ya. Dan ini grafik sin. Mana yang sin dan cos, ya? Ini yang 0, 0, 91, ini sin, ya. Kalau sin kuadrat kan seperti ini bentuknya, ya. Ini cos. Kalau cos kuadrat seperti ini bentuknya. Oke. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Oke. Tapi ternyata luas area di bawah grafik sin kuadrat X dan luas area di bawah cos kuadrat X ternyata adalah sama, ya. Jadi sin kuadrat X ini sebenarnya sama dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi kita sama, misalnya sinnya saya ubah menjadi cos kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Maka cos kuadrat X saja sama dengan berapa? Setengah. Oke. Nah, ini kita lihat di sini kenapa bisa ada 2 di sini, ya. Karena ini kira-kira setengah E maksimum kali B maksimum bagi 2 μ0. Oke. Nah, kita bisa tulis sebagai E maksimum kuadrat per 2 μ0 C atau CB max kuadrat dibagi 2 μ0. Ini adalah kita sebut sebagai intensitas. Intensitas itu adalah laju transfer energi rata-rata dalam satu siklus. Oke. Nah, ini yang banyak kita manfaatkan. Nah, sedangkan yang lain lagi besaran terkait energi adalah
densitas energi. Densitas energi itu adalah, sebelumnya kita belajar di listrik ya, bahwa kapasitor tadi kalau ada muatan, ada medan listrik di antara keduanya, berapa sih energi potensial listrik yang disimpan oleh kapasitor ya? Setengah epsilon 0 E kuadrat. Oke. Kemudian kita juga di magnetisme belajar tentang induktor. Berapa sih energi yang disimpan oleh induktor? Ternyata adalah P setengah P kuadrat per mu 0 ya. Nah ini kalau ada sebuah gelombang elektromagnetik yang dia memiliki B dan memiliki E, berapa energi, densitas energinya? Ini kita ingin hitung. Densitas energi adalah densitas energi karena medan listrik dan densitas energi karena medan magnet. Ini yang medan listrik, ini yang medan magnet. Oke. Nah, tadi kita juga dapat bahwa rasio dari E per B itu sama dengan C, maka saya ubah misalnya B ini berapa? Sehingga B sama dengan CE ya. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat E kuadrat. Ini misalnya saya ubah menjadi mana nih? B kuadrat C kuadrat, oh ya, ini menjadi C kuadrat E kuadrat dibagi 2 mu 0 ya. Nah, sedangkan C kuadrat itu adalah 1/mu 0 epsilon 0 ya. Maka Anda bisa hitung matematikanya sini. Jadi ternyata medan energi yang korespondensi terhadap medan magnet ini juga ternyata besarnya sama, setengah epsilon 0 E kuadrat ya. Artinya apa? Artinya bahwa energi dari gelombang elektromagnetik ini dibagi rata antara medan magnet dan medan listrik ya. Jadi medan listrik membawa separuh energi, medan magnet membawa separuh energi ya. Nah, tadi adalah energi sesaat. Kalau rata-ratanya bagaimana ya? Kita sama digunakan, kita gunakan analogi yang sama dengan tadi ya, bahwa average-nya adalah setengah epsilon 0 E max kuadrat. Dari mana setengahnya ini? Ya, dari sin kuadrat tadi. Itu setara dengan setengah ya, atau sama dengan B max kuadrat dibagi 2 mu 0. Oke. Sehingga dalam hal ini intensitas itu sebanding dengan tadi S rata-rata ya, sama dengan U rata-rata kalikan C, kecepatan cahaya. Oke. Jadi ini bisa dipahami ya, energi gelombang elektromagnetik. Oke, contoh soal, ada sebuah, ya ini akan yang banyak kita gunakan adalah intensitas dari cahaya matahari ya, karena cahaya tampak itu kan light, cahaya adalah gelombang elektromagnetik ya. Maka kita ingin tahu intensitasnya berapa ya. Contoh intensitas radiasi matahari yang mengenai permukaan bumi dalam kira-kira besarnya adalah 1000 watt per meter persegi ya. Jadi setiap 1 meter persegi permukaan bumi ini akan mendapatkan energi sebesar 1000 watt. Oke. Tentukan besarnya energi gelombang EM yang dapat dipanen oleh atap ukuran 12 kali 20 meter. Apakah energi tersebut cukup untuk mensuplai kebutuhan listrik rumahan ya. Asumsikan bahwa sinar matahari tegak lurus permukaan atap. Oke, maka kita tinggal hitung. Daya rata-rata adalah S tadi ya, kalikan intensitas kalikan A. Intensitasnya 1000 kalikan 240 meter persegi luas dari atap. Kita dapatkan 240.000 watt atau 240 kilowatt. Nah, energi ini sangat besar ya, energi sebenarnya ini sangat lebih dari cukup untuk mensuplai kebutuhan listrik rumah tangga. Umumnya kita akan pakai listrik PLN berapa? 2200 ya, itu sudah besar sekali. Nah, kan tetapi kenyataannya energi yang dihasilkan tidak sebesar itu. Ini adalah kondisi ideal ya. Kondisi realnya dengan alat yang kita sebut sebagai solar cell tidak seperti itu. Kenapa tidak sebesar ini energinya ya? Kenapa ya? Karena energi tadi, intensitasnya tadi tidak tersedia selama 24 jam ya. Dia hanya 12 jam saja sehari waktu siang. Oke. Nah, yang kedua adalah energi total ini tidak 100% diubah
menjadi energi listrik, ya. Efisiensinya tidak 100%. Ya. Contoh misalnya solar cell yang di lapangan yang ada komersial tersedia di masyarakat ini efisiensinya kira-kira 17% sampai 22%. Oke. Maka pasti 1/5 dari teori ini, ya. Selanjutnya adalah arah insiden sinar matahari. Jadi kita misalnya saya punya atap seperti ini, ya. Intensitas cahaya matahari tidak selalu insiden seperti ini, ya. Tidak tegak lurus. Tegak lurus hanya pada jam 12 saja, misalnya waktu jam 7 atau 8 intensitasnya seperti ini. Maka kita perlu menghitung cosnya, ya, permukaan yang tegak lurus. Nah, tentu saja ini pasti lebih kecil dibandingkan permukaan yang tersedia. Oke. Nah, selain itu keberadaan awan, keberadaan bayangan juga akan mengurangi intensitas cahaya matahari yang diterima oleh solar cell. Nah, ini kenyataan yang ada di lapangan. Oke, sejauh ini masih bisa dipahami, ya?